Oke. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi, edisi kalau bareng lagi bersama Kak Pratiwi Gunawan ya. Manggilnya Kak apa nih? Kak Pratiwi atau Saya Kak? biasanya dipanggil Prat aja, Prat. Nah, Oh, Kak Prat gitu ya. Oh ya, agak salam kenal. susah ya, tapi ya udah terbiasa sih. Oh ya, salam kenal ya Kak. Ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, tak kenal maka kata sayang dulu Kak. Maksudnya bisa dijelaskan dulu, di-share background-nya atau kayak gimana? Oke, halo teman-teman semua. Thank you juga buat Kak Iman. Kita saling manggil kakak gitu ya. Jadi Iya, perkenalkan, nama saya Pratiwi. Jadi kalau saat ini saya sedang bekerja di salah satu pemerintahan asing di Surabaya. Jadi saya tidak menyebutkan namanya. Jadi saya bekerja di sana. Lalu saya pun dulu lulus dari saya dulu kuliah di yang S1, saya kuliahnya di International Relations di UNER, Universitas Airlangga. Saya belajar tentang sosial politik, saya belajar tentang global political economy dan sebagainya. Dari sana lalu saya berkesempatan untuk melanjutkan studi saya ke Taiwan, mengambil manajemen business administration. So long story short, setelah saya belajar dan sebagainya, saya akhirnya memutuskan untuk semakin menekuni tentang dunia finansial kayak itu. Dan itu yang membawa saya tambah lama tambah mengenal betapa banyak problemnya dunia ekonomi yang kita jalani saat ini iya. kayak itu, dan itu yang membawa saya untuk belajar Bitcoin kayak itu. Ya. Ya, itu background Kakak ya. Kalau background Coin Veritas sendiri gimana Kak? Oh, tentang background Coin Veritas, kenapa ini sampai timbul ya? Jadi Oke. jujur saya kan sekarang lagi transisi untuk jadi financial advisor. Jadi sambil saya mempelajari hal ini, saya melihat ada sebuah fenomena bahwa walaupun orang Indonesia ini di tahun 2030 nantinya itu bakal ada bonus demografik, tapi kondisinya banyak orang-orang muda yang produktif itu yang ada di posisi sandwich generation kayak itu ya. Karena saya juga pernah mengalami, saya adalah produk dari sandwich generation. Saya lihat ayah saya seperti itu ya. Tapi karena Tuhan buka jalan, lalu saya ada kesempatan untuk melanjutkan studi dan sebagainya, dapat beasiswa. Jadi akhirnya saya pun juga tetap bisa untuk melanjutkan kuliah. Saya punya masa depan yang lebih baik daripada teman-teman yang belum berkesempatan kayak itu ya. Jadi saya melihat hal ini, saya punya kayak visi pribadi gitu ya. Saya nggak mau hanya kerja ikut orang, cuma jadi budak korporat yang kerja 9 to 5, tapi saya mau cari kerja yang punya impact gitu ya, sambil saya edukasi. Nah, sebelum Coin Veritas ini, sebenarnya saya udah mulai edukasi di bidang finansial itu lewat satu konten namanya Cerdikiawan gitu ya. Itu terinspirasi dari salah satu online daring, ojek daring. Jadi ya, kita itu boleh lahir dari background apapun. Ada orang yang lahirnya background-nya miskin, tapi kalau dia mati miskin, itu kesalahannya sendiri. Dan saya lihat bahwa banyak orang sukses di luar sana, itu punya background yang tidak semuanya itu mulus, tidak semuanya itu privilege. Tapi mereka punya cara untuk mereka keluar dari masalah itu. Kayak gitu ya. Dan to be honest, saya di tahun 2019, sebelumnya itu, saya itu udah tahu dan dengar tentang Bitcoin dari tahun 2013 waktu saya berangkat studi saya di Taiwan. Saya kan karena kampus saya tuh di sebuah kampus yang mirip-mirip kalau di Indonesia tuh kayak ITB, ITS kayak itu ya. Walaupun saya masuk ke business management, tapi banyak pelajaran yang saya ambil itu case-case-nya itu tentang teknologi. Jadi kayak teknologi company kayak itu ya. Jadi dari sana saya berjumpa pertama kali dengan istilah-istilah sama seperti kayak web 1.0, web 2.0, lalu saya sempat mendengar Bitcoin, tapi sayangnya waktu itu saya melihat itu hanya sebagai informasi saja. Saya nggak ada curiosity untuk want to learn deeper kayak itu ya. Jadi saya udah ambil lalu, oh ada Internet of Money, apa itu kayak itu ya. Dan saya pun juga masih belum investasi di saham bahkan. Jadi saya termasuk orang yang lumayan konservatif padahal. Dan saya harus cari tahu dulu baru saya investasi sesuatu kayak itu ya. Nah, singkat cerita di tahun 2018-2019 saya punya seorang teman di komunitas gereja saya. Itu posting-posting di Instagram itu tentang Bitcoin, which is itu yang saya sudah pelajari secara
akademis sebelumnya ya. Saya baca dan sebagainya. Oh kayak gini toh dan sebagainya. Saya cuman baca lihat orang-orang nge-tweet kayak gitu ya. Lalu di tahun 2019 karena ada teman yang saya kenal itu ngomongin tentang Bitcoin dan history of money dan saya merasa ini klik. Akhirnya saya ngobrol sama dia. Aku mau ngobrol dong, dan dia itu buka open class gitu ya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya join. Saya mau shout out ke konsultan BTC. Jadi teman saya itu namanya Henry Mualim kayak itu ya. Jadi saya ngobrol, saya dengar narasi tentang money dan sebagainya, dan karena background saya itu adalah international relations, saya belajar tentang kayak gold standard, saya belajar tentang Bretton Woods system, saya belajar tentang Nixon shocks di tahun 1971, which is saya merasa bahwa semua hal di balik semua kekacauan di dunia atau krisis ekonomi ini itu by design menurut saya kayak itu ya. Dan saya melihat bahwa wah, ketimpangan sosial, inequality itu basicnya itu dari uang kayak itu. Dan saya rasa dari saat itu saya mulai terbuka di tahun 2019. Akhirnya saya memberanikan diri, pertama agak telat sih karena saya lumayan konservatif. Saya memberanikan diri untuk mulai investasi di Bitcoin. Waktu itu saya DCA kayak gitu ya. Saya DCA belajar pelan-pelan sambil saya take my rabbit hole gitu ya. Saya mendalami lebih lagi kayak itu. Dan akhirnya di tahun 2020 pandemi, waktu ada pandemi, ada halving juga, terus Bitcoin juga crash ya. Waktu ya, itu sampai awal. Aku ngeliat real time itu. Ya, jadi terus langsung hati itu hancur pertama kalinya kayak gitu ya. Tapi ya udahlah. Jadi saya udah cycle yang lumayan dalam banget sampai 80-90% kan turunnya. ya, Jadi 80% lah, 80% dari yang harga terakhir yang saya beli kayak itu ya. Karena saya DCA jadi lumayan peace of mind. Beda sama orang-orang yang lamsam yang langsung uang besar kayak itu kan. ya benar. Nah, di tahun 2020 semua orang terkena dampak dari pandemi, ya enggak? Jadi karena banyak yang dirumahkan, ternyata even teman-teman saya pun yang punya pendidikan tinggi, lalu kelihatannya itu stabil, oke, ternyata ketika sampai ada krisis terjadi dirumahkan, itu financial itu kacau kayak itu ya. Dan saya melihat bahwa fenomena ini tuh terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat kayak itu ya. Ternyata cash flow orang-orang itu kurang kuat dan akhirnya banyak orang kan mulai berpindah atau mencari akal untuk punya multiple stream of income kan. Akhirnya mulai booming ya nggak, yang di Indonesia mulai booming nabung saham, belajar saham, udah tahun 2020 kan penuh kayak gitu kan. Nah, di tahun 2020 saya udah mulai share ini dan itu di Instagram pribadi saya, tapi cuma story gitu ya. Nah, gara-gara saya pernah share, akhirnya suatu ketika teman saya tuh say hi ke saya ngomong gini, loh, Prat, kamu juga mainan Bitcoin tah? Mainan? Enggak ya, ini aku nabung loh. Kamu nabung, aku loh rugi sekian karena dia itu udah beli sekali masukin duit waktu itu tuh 120 juta dan nggak lewat berapa bulan loh, besoknya itu langsung turun 20 juta. Gila, buat orang Indonesia langsung seret 20 juta, apalagi dia baru taruh pertama kali kan langsung syok kan. Jadi dia langsung tutup dia takut udah gila satu hari langsung hilang 20 juta kayak gitu ya. Nggak ada ARB, nggak ada ARA kayak itu ya. Udah bebas banget kayak itu. Akhirnya, dan ternyata banyak orang itu yang mengalami hal yang serupa. Teman-teman saya kayak itu ya. Ada juga yang pernah kena scam dengan bau-bau nama Bitcoin. Akhirnya saya memberanikan diri. At the same time, saya branding tentang personal finance. Saya branding untuk mengajarkan personal finance, gimana caranya menata keuangan. Karena saya percaya bahwa it doesn't matter how much money we earn every month, kita nggak peduli berapa banyak, apakah 100 juta per bulan kita punya income dari trading kita atau dari gajian kita dari company, tapi kalau kita nggak bisa kelola uang kita, tetap bocor kayak itu ya. Jadi saya ajarin teman-teman kayak itu ya. Lalu at the same time saya pun juga ngomong bahwa ini adalah aset yang patut kita pertimbangkan, bukan hanya pertimbangkan. Kalau di luar sana banyak orang yang ngomong NFA ya, not financial advice. Malah justru saya bilang you have to learn about it kayak itu ya. Kamu harus belajar tentang Bitcoin dan kamu harus mulai menabung Bitcoin. And this is a personal finance advice kayak itu ya. Jadi karena kalau kita taruh aset kita tuh di fiat basic, jadi kayak fiat standar, semuanya akan turun.
Kayak itu ya. Let's say kita ngomong kita mau kelola keuangan kita taruh di saham. Tapi landasannya saham itu tetap juga fiat standar kayak itu ya. Jadi kayak nilainya akan tetap lama tergerus dengan inflasi. Kayak itu. Yang kaya tetap semakin kaya, yang middle income itu akan kena jebakan karena udah kena pajaknya lebih tinggi daripada pengusaha. Lalu juga masih kena inflasi kayak gitu ya. So, I think inilah yang jadi jawaban gitu ya. Dan ini yang saya membuka pikiran saya, why not saya udah belajar ini dan saya pun mau berbagi. Karena saya percaya juga sama teman-teman yang lain, saya pun percaya bahwa Kak Iman semakin membaca tentang Bitcoin, semakin mempelajari Bitcoin, you will learn something new, ya enggak? Jadi kayak ketika kita turun ke rabbit hole kita cari tahu loh, kenapa kok kayak gini ya? Why decentralized? What's so important about decentralized kayak itu ya. Tapi kita belajar lagi, oh iya ya, adanya transparansi ini adalah membuat sebuah sistem yang benar-benar uncorrupted. Jadi kayak nggak bisa dikorupsi kayak itu ya. Kalau kita belajar di sosial politik, great power with great power, orang-orang bisa korup kan kayak itu ya. Apa? Absolute power tends to corrupt absolutely. Iya enggak? Iya. Jadi ketika ada desentralisasi, ada keterbukaan dalam sebuah sistem keuangan kayak itu ya. Di sanalah akan ada integritas kayak itu. Banyak orang yang takut akan hal ini dan karena orang-orang tahu bahwa status quo mereka itu akan terguncang seperti itu. Jadi tapi ya, saya agak jauh sih bawanya hal ini. Tapi yang pasti adalah saya mau mulai Coin Veritas adalah mengingatkan ke orang-orang bahwa we cannot take for granted everything. Bahwa let's say emas. Banyak orang yang mengatakan, oh paling gampang, paling aman itu nabung emas. Pasti naik harganya. Loh, kalau kita cek, sama 10 tahun terakhir, malah emas itu harganya turun. Gitu. Jadi kita banyak dengar investasi apa katanya, ya enggak? Nah, inilah yang saya berusaha buka pemikiran teman-teman. Makanya saya namain Coin Veritas. Veritas itu artinya kebenaran. Kebenaran akan uang. Jadi bukan saya mau bahas koin-koin yang lainnya, tapi saya mau bilang tentang kebenaran akan uang, bahwa uang ini sesuatu yang bisa jadi power, tapi juga bisa jadi tools yang menghancurkan kita juga. Nah, kalau kita we don't know the game, we don't know rule of the game tentang uang, kita akan selalu jadi korban di society. Seperti itu, Kak Iman. Ya, benar. Jadi itu ya guys, tujuan dari Coin Veritas ini dari makro ya Kak, belum baru masuk ke dari makro saya banyak ya. Iya, karena Kakak juga dari HI gitu ya. Terus sebelum terakhir ini masalah Coin Veritas sebelum kita masuk ke masalah Bitcoin gitu ya. Tantangannya Kak selama ini Kak, selama Kakak edukasi kan mungkin banyak ya anulah yang koin-koin lain kan, kita nggak mau sebut lah. Maksudnya tantangan Kakak bisnis selama ini gimana? Kan Kakak kan 2019 ya. Berarti Kakak nggak kejebak FOMO 2017 itu belum ya? Belum terjebak FOMO 2017. Tapi saya tahu tentang FOMO 2017 karena banyak orang yang kepingin curi Bitcoin kita, actually ya nggak. Misalnya kayak kalau orang-orang punya Bitcoin, karena apa? Mereka waktu bikin koin mereka bisanya dibeli bukan pakai fiat currency, tapi koinnya mereka bisanya dibeli pakai apa? Bitcoin. So mereka akumulasi more Bitcoin kan? Ya benar. Ya kayak gitu. Jadi itu adalah one way gimana caranya orang-orang bisa accumulate more Bitcoin. Nah untuk ICO itu saya baca tentang DAO attack, saya baca tentang yaitu masih sebatas pengetahuan saya. Oh saya tertarik aja sama kayak kita belajar sosial politik atau kita ngamatin politik, tapi belum tentu kita langsung terjun kan di dunia politik itu kayak itu. Jadi untuk di Coin Veritas sendiri waktu saya mulai open dan sebagainya, awalnya orang-orang antusias, tapi ya banyak yang unfollow juga karena saya sometimes juga, tapi saya nggak bilang kata-kata kasar kayak gitu ya. Saya berusaha buka matanya teman-teman. Misalnya tentang tokenomics itu gimana? Kita tuh harus belajar crypto economics-nya itu gimana. Basic idenya itu mereka apa? Cuman mau duitnya kita waktu mereka ICO. Jadi saya ada konten-konten khusus yang berusaha open mind mereka, tapi setelah saya posting itu saya di-unfollow ya, it's okay. Nah, banyak yang ngomong juga, "Kak, tolong bahas ini dong. Kak, tolong bahas ini dong," kayak gitu ya. Saya bilang, "Oh,
Nanti ya ditunggu aja ya. Saya jawabnya sih lebih diplomatis aja sih kayak gitu ya. Tapi saya berusaha ngambilnya dari sisi general. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau saya pernah pun juga buka kelasnya itu namanya tokenomics atau crypto economics kayak gitu ya. Gimana kita itu bisa breakdown. Jadi saya pun juga nggak tutup mata tentang koin yang lain. Orang-orang kan juga basicnya itu selalu ngomong, oh Bitcoin maksimalis itu nggak open minded dengan teknologi kayak gitu. No, ya nggak. Iya benar. Tapi pada dasarnya kita pun juga udah mempelajari kan ya Iman. Jadi kita pelajari background-nya mereka itu apa. Loh, koinnya mereka itu masuk sirkulasi itu gimana? Iya. Koinnya mereka itu di generate-nya caranya gimana? Ya. Apakah dengan fair, sistem distribusinya fair atau enggak kayak itu? Ya. Nah, kalau enggak, kalau sifatnya inflationary, nah ya ngapain pakai koin-koin yang berat gitu? Better kita langsung aja sama pakai fiat money, pakai GoPay, pakai OVO dan sebagainya, apa bedanya? Ya enggak. Kalau mereka ngomong, utility case-nya gimana? Kan Bitcoin nggak ada utility case, use case, kayak gitu ya. Terus aku tanya gini, saya pernah bikin analogi, kan banyak orang kan juga masih awam kan Kak Iman. Jadi kita di Coin Veritas, saya di Coin Veritas itu berusaha menyederhanakan. Let's say gini, air itu kan kegunaannya banyak, ya nggak? Buat minum, buat mandi, buat masak, kayak itu ya, buat cuci. Tapi kenapa harga satu botol air sama harga satu butir kecil berlian itu jauh lebih berharga berlian? Oh ya. Itu berarti kan bukan berarti utility itu adalah value. Ya, Tapi benar. yang merupakan value itu adalah limited supply, kayak Ya, gitu ya. scarcity. Ya. Apakah ada work-nya, apakah ada kerja kerasnya untuk membentuk diamond itu menjadi sesuatu yang berharga. Emas pun harus dilebur, harus ada proof of work-nya, tapi dalam sisi non-digital ya. Harus ada cara pengelolaannya, baru itu menjadi sesuatu yang valuable, yang diterima. Nah, memang untuk kehidupan sehari-hari, otomatis air itu lebih berfungsi. Karena untuk kita hidup. Tapi in term of investment, itu udah different story. Kamu nggak bisa ngomong bahwa Bitcoin itu omong kosong karena nggak ada use case. Lo nggak bisa gitu. Investment itu bukan masalah use case atau enggak, tapi masalah dia tuh valuable atau enggak. Value-nya itu dari mana? Dari sistemnya, dari limited supply-nya, dari keamanannya, dari integritasnya, sistemnya, seperti itu. Jadi saya berusaha buka open mind mereka dengan hal-hal seperti itu sih, Kak. Jadi saya tetap tolakin dan beberapa orang yang berusaha endorse sih, ya walaupun saya in term of number of followers, saya organik, saya nggak pernah beli follower kayak itu ya. Ya, Tapi sama saya juga. saja kan sesuai dengan semangat yang saya mau sampaikan. Veritas is about truth kayak itu ya, terkait tentang kebenaran, bahwa kita harus kita itu harus lihat lebih jauh tentang ada cuannya itu sendiri. Jadi saya berusaha share sedikit one bite kayak itu ya, biar teman-teman juga mencernanya tuh lebih enak. Nah, ada yang kepingin mau free ride, Kak boleh endorse nggak kayak itu? Saya bilang, oh nggak, thank you. Ya, tuh honest ya, mau duit ya mau ya, tapi saya merasa bahwa saya mau jaga integritasnya di area ini. Wait, Kak. Ya. Connection. Wait, sorry. Connect nggak? Masih connect nggak? Ada. Mas connect. Wait. Ya. Udah. Dengar? Udah? Jelas. Ya. Jadi itu ya guys. Sorry tadi internet connection unstable. Jadi intinya udah dijelasin sama Kak Pratiwi tentang ya tantangannya Coin Veritas, dan dari 2019 juga Kak Pratiwi ini merintis. Dan jadi ya itu ya. Sekarang langsung masuk ke Bitcoin aja nih Kak. Maksudnya sebenarnya banyak sih yang pengen ditanya ini, cuman aku mulai dari satu persatu dulu ya. Mungkin dari yang yang akan datang ini Kak, Bitcoin Conference nih. Mungkin Kakak bisa share dulu Bitcoin Conference yang akan datang ini gimana? Oke. Bitcoin Conference ini asli triggernya. Jadi gini,
saya kan ada kenal beberapa teman di Cryptoverse ya, jadi kayak di komunitas ngobrolin Bitcoin. Jadi saya to be honest, kelas Bitcoin itu kan Kak Dea ya. Dea ini adalah teman kuliah saya di UNER, Iman. Jadi satu angkatan juga. Justru kita itu kayak connected kembali ketika kita tuh ngobrolin Bitcoin. Jadi dia itu kan posting sesuatu tentang dia punya open class kan. Lalu dia sekarang join kah? Kayak gitu. Terus, lo iya Prat, akhirnya aku join kayak gitu ya. Ya, untuk silaturahmi, untuk say hi. Akhirnya kita jalin komunikasi. Nah, sambil saya ada teman saya ini yang dari konsulan BTC kayak itu. Terus, nah, di tahun 2021 ini kan banyak hal yang terjadi dari yang luar biasa banget, yang bullish banget, kayak udah mata mulai memandang kripto kayak itu ya, karena Elon Musk sih. Menurut saya sih karena Elon Musk tweet tentang Bitcoin, tentang Tesla membeli Bitcoin, Tesla menerima pembayaran pakai Bitcoin, dan sampai dia dump, quote and quote dump Bitcoin, dia jual Bitcoin, ataupun Tesla tidak lagi menerima pembayaran pakai Bitcoin. Itu kan ada banyak naik turunnya rumors, news kayak gitu ya. Dan nah dari sanalah kan semua orang Indonesia mulai menaruh perhatiannya pada cryptocurrency, ya nggak? Benar. Kalau tahun lalu 2020 kan semua ke saham, tapi masih don't care sama Bitcoin ya nggak? Sampai akhir tahun, awal tahun karena nilainya naik banget, mulai dibahas sama nasional, dari trading, leverage dan sebagainya. Nah, akhirnya nggak lama kan setelah Elon itu sempat jual Bitcoin-nya, lalu dia juga udah ambil keputusan untuk back off, nggak terima lagi Bitcoin sebagai pembayaran, ya mungkin aja nggak ada yang mau jual Bitcoin demi aset yang menurun ya. Ngapain juga beli mobil pakai. Nah, apa namanya? Akhirnya kan nggak lama ada yang namanya The B Words kan, kayak itu ya, yang diadain oleh Katie, lalu ada Jack Dorsey juga yang undang Elon Musk juga untuk ngobrol gitu. Nah, waktu kita nobar nih, saya Dea sama Henry kita ngobrol, yuk kita bikin yuk di Indonesia. Saya rasa di Indonesia yang ada itu loh, cuman blockchain conference atau blockchain summit. To be honest, kita merasa bahwa yang dibahas itu udah terlalu teknis. Dan ending-endingnya, motivasinya itu hanya shilling coin, ya enggak? Benar. Ini saya honest opinion sih. Intinya yang dipanggil itu cuman bau-baunya blockchain tapi mereka jualan koin kayak itu ya. Dan beberapa influencer itu kurang punya rasa tanggung jawab. Ada orang-orang yang kita kenal cuma koin bagus, tapi juga bahkan nggak menjelaskan apapun, juga nggak menjelaskan bahwa ada resiko-resikonya. Intinya cuma jualan bagus, which is menurut saya itu kurang bertanggung jawab kayak itu ya. Dan akhirnya koinnya dump. Ya, hilang uangnya orang. Padahal nggak semua orang itu punya duit ya nggak kayak itu ya. Itu kan tanggung jawab sosial, nggak hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, that's why kita merasa iri banget ada Bitcoin Miami kayak itu ya. Kita lihat terakhir kali di tahun 2021 mereka umumin bahwa yang Jack Mallers, yang CEO foundernya Strike, dia kan nyampein pesannya dari El Salvador presiden bahwa mereka akan terima, mereka lagi processing legal bills-nya, bahwa El Salvador akan menjadikan Bitcoin sebagai legal tender mereka. Dan saya lihat hype-nya gila banget, solid banget. Nah, saya lihat di Indonesia, apakah masa sih semua orang Indonesia oportunis cuman YPC yang penting cuan kayak itu ya. Jadi kita berinisiatif nih mengumpulkan kayak itu ya. Pro bono mengumpulkan, yuk kumpul yuk. Jadi kayak biar kita, tujuan kita ini apa sih? Buat kita strengthen orang-orang yang memang maksimalis, orang-orang yang udah open mind, udah terbuka matanya bahwa ada something wrong dengan society, ada yang something wrong dengan socio-economic system kita, monetary system kita. Akhirnya, dan saya pun rasa nggak ada spotlight yang langsung kasih skala nasional. Masih saya tahu ada Crypto Watch, ada apa yang udah mulai edukasi kayak gitu ya. Nah, udah edukasi satu. Nah, tapi menurut saya kita itu perlu adanya sinergi satu sama lain. Ketika ada kita bawa itu ke level yang nasional, kita percaya bahwa kita akan dilihat secara lebih serius kayak gitu ya. Dan
orang punya patokan, punya kayak mercusuar gimana kalau aku mau belajar sesuatu, oh aku udah tahu siapa aja yang bisa aku tuju. Jadi ya that's why kita undang Kodani, kita undang juga CryptoWatch, Christopher Tahir, kita undang juga kakak-kakak yang lain, yang pendahulu-pendahulu kita kayak gitu ya. Jadi kita mau ajak mereka, kita mau belajar juga, kita mau saling belajar, dan kita mau encourage orang-orang yang datang itu benar-benar belajar on-chain and itu apa. Jadi bukan hanya sekedar shilling Bitcoin itu pasti naik. Bukan hanya ngomong, oh price projection-nya Bitcoin itu gini, so you have to buy Bitcoin. No, bukan untuk shilling project. Kita pun ya nggak ada benefit apapun buat kita. Kita pun bukan dari central exchange kan, kayak itu ya. Kita murni karena dari rakyat nih, from rakyat untuk rakyat, kayak itu ya. Jadi kita mau ajak teman-teman, yuk gabung, yuk belajar dari sini, kayak itu. Jadi ya harapan kita sih, kita membuat satu komunitas skala nasional yang solid kayak gitu ya, tapi nggak ada yang sapa dahului dan sebagainya. Kita mau kasih jangan sampai Indonesia ini tertinggal sama negara-negara yang seharusnya lebih jauh daripada Indonesia. Misalnya kayak El Salvador lah, atau negara-negara yang di Amerika Tengah. Amerika Latin, ya. Halo. Sorry. 1 tahun lagi cuannya kita udah habis karena termakan inflasi. Ya what for kita cuan hari ini $50 untuk digerus sama inflasi, ya enggak? Kayak gitu. Jadi kita berharap lewat Indonesia Bitcoin Conference ini kita bisa jadiin ini sebagai media, platform buat orang-orang Indonesia yang masih benar-benar have no idea tentang Bitcoin, tahu kemana mereka bisa pergi untuk belajar. Bukan hanya kepada komunitas Indonesia Bitcoin juga aja, tapi kepada orang-orang yang udah kita approach untuk jadi pembicara. At least mereka udah tahu flow-nya, apa aja yang udah perlu dipelajari lebih dalam lagi. I believe 1 hari nggak cukup sih, tapi kita paling nggak kasih tahu, oh ini loh flow-nya, narasinya yang dibawa, perkembangannya dari masa ke masa, lalu nantinya itu bakal bagaimana. Dan kita bakal provide juga di Indonesia Bitcoin Conference, karena kita expecting orang-orang yang newcomers juga join, mahasiswa pun kita juga approach. Jadi kita juga ada free tiket untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang memang niat belajar, kita kasih free. Kayak itu ya. Nah, kita juga bakal bikin buku, playbook gitu ya, untuk teman-teman pelajari 3 hari sebelumnya. Kayak itu ya. Dan kita permudah bahasanya sehingga hari H mereka juga bisa networking sambil belajar, sambil take notes. Kayak gitu. Jadi kayak one day class gitulah Kak Iman. Jadi semoga sih disambut baik sama teman-teman juga. Iya, ya, masalah di Indonesia tuh memang edukasi sih. Aku setuju. Soalnya yang tadi kan gara-gara YPC tadi, jadi banyak orang yang masih kayak skeptis sama Bitcoin. Soalnya Bitcoin udah terlalu mahal harganya kan, jadi agak susah untuk. Padahal kan kita nggak tahu kan, maksudnya nggak perlu beli 1 Bitcoin aja udah Satoshi itu aja udah bisa dibeli kan sebenarnya. Jadi orang ini masih kayak uneducated gitu. Jadi ya aku setuju sih apa gerakan Mbak yang Bitcoin Conference tadi. Terus juga bakal ngundang speaker dari luar gitu ya, kayak apa? Mbak Saifeddin Amus. Robert Breedlove, Saifeddin Amus. Jadi nanti kalau Saifeddin Amus dia bakal live Q&A. Kebetulan saya juga berkesempatan untuk live Q&A. Jadi saya yang bakal moderatorin untuk Q&A dengan Saifeddin Amus kayak gitu ya. Itu thank God banget karena sampai ada kesempatan untuk beliau mau untuk join di acara kita. Iya. Soalnya ya penduduk kita ini sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau semuanya udah ngerti Bitcoin aja, itu bisa nge-pump Bitcoin loh. Jangan macam-macam. Iya kan sebenarnya. Itu. Jadi ya itulah. Jadi ya ini ya maksudnya good luck. Acaranya tanggal berapa, Pak? Kalau tanggal 31 Oktober. 31 Oktober. Ini hari bersejarah juga. Kenapa kita pilih 31 Oktober? Karena hari di mana Satoshi Nakamoto publish paper-nya dia. Itu adalah gagasan awal yang pertama kali dipublikasikan. Ya, betul. Ya, jadi itu ya guys, mungkin nanti akan saya share linknya di deskripsi gitu ya. Nah, terus kita masuk ke ya itu tadi masalah Bitcoin Conference. Dan sekarang udah kita masuk ke Bitcoin lagi ya, Kak. Maksudnya ya Kakak kan sempat sebut ya masuk ke Bitcoin ini gara-gara makro economics ya, yang kita mismanagement lah, maksudnya the Fed print of money out of thin air kayak gitu kan. Nah terus menurut Kakak sendiri
Bitcoin ini yang paling teknologinya tuh the greatest invention dari Bitcoin ini apa? Jadi digital scarcity atau difficulty adjustment atau apa yang membuat Bitcoin ini lain dari yang lain? Kenapa kalau saya lebih suka lihatnya dari sisi monetary policy-nya dia. Monetary policy-nya dia itu bukan hanya satu hal, tapi Satoshi Nakamoto ini membuat desainnya ini sebegitu kelihatannya simple, tapi gini, dengan monetary policy dia memastikan bahwa supply limitnya itu terbatas dan nggak ada orang yang bisa ngubah otak-atik sama sekali, kayak itu ya. Terus kalaupun misalnya tiap waktu itu kita cuma percaya sama matematikanya aja, kayak itu ya. Kita nggak usah percaya orang lagi. Kita udah menghapuskan sistem kepercayaan dengan orang. Yang kita percaya cuma sistem, kayak itu ya. Jadi sistem moneternya kita bisa lihat bahwa dia bakal ada rewards ketika ada proof of work mechanism. Jadi memang dia terbentuk sistemnya Bitcoin ini kan decentralized blockchain. Nah, masalahnya banyak orang itu yang fokusnya, oh yang dia koin A lebih decentralized, koin B lebih decentralized, kayak itu ya. Cuman ngototnya tentang decentralized atau desentralisasi, kayak itu ya. Padahal Bitcoin itu bukan sama dengan blockchain. Bitcoin is more than blockchain. Blockchain itu udah lama dari dulu. Tapi karena ada Bitcoin, blockchain teknologi itu bisa ada. Kalau saya mau simplify lah, blockchain itu kan udah kayak Google Drive aja kan, Kak Iman? Benar. Saya punya data di Google Drive, saya sharing sama Kak Iman kan, saya kasih link. Kak Iman lihat, saya edit, Kak Iman bisa lihat, saya edit, ya nggak? Yes. Tapi apa yang bisa memastikan bahwa saya nggak bisa edit sembarangan? Yaitu proof of work mechanism-nya, sistem moneternya dia, keamanannya dia. Jadi ketika dia membentuk bahwa setiap part itu ada fungsi dan desainnya sendiri. Misalnya miners ini untuk memastikan adanya sirkulasi baru di Bitcoin baru masuk ke sirkulasi. Dia pun juga memverifikasi transaksi biar nggak ada double spending, ya nggak. Lalu selain itu ada nodes. Nodes pun juga walaupun tidak ada insentif secara duit, dia pun juga memastikan adanya validity, kevalidan rules yang dipakai, kayak itu ya. Lalu sistemnya pun juga sesuai. Jadi tiap tahun ada reward yang terbentuk 50, lalu ada 25, ada halving. Dan setiap 10 menit reward baru diberikan ketika ada verifikasi dari transaksi, ya enggak. Lalu setiap 2 minggu difficulty adjustment, semakin susah. Sama kayak kita menggali emas kan, semakin susah. Itu kan monetary policy-nya. Terus setiap 4 tahun sekali akan ada halving. Jadi akan semakin lama semakin susah. Dan kalau ini kita belajar dari matematika, ini deret geometri, ini kita lihat bahwa akan ada satu ujungnya, yaitu 0. Tidak ada lagi sirkulasi baru Bitcoin di dunia ini. Tapi at least, loh gimana nanti jalannya? Nanti tetap ada transaction fee, ya nggak kayak gitu ya. Tapi sistemnya itu udah memungkinkan kita bisa transfer value kemanapun tanpa semahal sekarang ini kalau kita mau transfer duit apapun, kayak itu ya, ataupun transfer aset apapun. Kan susah banget saya mau kirim Kak Iman sekarang 1 kilo emas, ya nggak? Saya mau kirim pakai paket merah-merah kan juga nggak bisa, ya nggak? Susah saya mau kirim 1 kilo emas, kayak itu. Gimana caranya? Tapi Bitcoin, orang mau beli, kayak kemarin terakhir kali MicroStrategy beli 5.050 Bitcoin, udah langsung begitu aja, kayak itu. Jadi itulah yang saya lihat bahwa as a whole, sistem monetary policy-nya itu sangat-sangat bagus. Dan untuk karena ada sistem inilah, ada proof of work, ini yang menjadikan bahwa Bitcoin ini pun juga susah untuk diretas, kayak itu ya. Agak tidak mungkin untuk terjadi 51% attack, kayak itu ya. Karena by system, siapa yang mau retas? Butuh orang-orang yang
bakal dipilih adalah rantai yang terpanjang kan, dan itu takes effort untuk membuat rantai yang terpanjang itu. Nah, buat apa mereka spend a lot of energy untuk meretas itu, untuk menihilkan nilai yang mereka dapat, nilai yang mereka rampok, ya enggak kayak itu ya. Jadi secara psikologi pun dapat. Wah, ini keren banget menurutku. Jadi dia mengkombinasikan konsensus algorithm, proof of work, lalu dia mengkombinasikan public key, kriptografi, digital signature, hashing, pakai hash 256 ya enggak. Dan itu susah banget untuk diretas. Jadi saya rasa kita nggak butuh orang lagi, kita nggak butuh orang-orang yang bisa korupsi untuk menjaga value yang kita punya, kerja keras yang kita punya, nggak lagi di tangan orang-orang yang korup kayak itu. Kita cukup percaya sama sistem, dan ketika kita mau menggunakan uang itu sebagai medium of exchange, kita ya cukup percaya sama sistem, udah selesai. Dan kita bisa fokus untuk melakukan hal yang lain, berkarya hal yang lain kayak gitu, tanpa harus merasa rugi atau merasa tidak ada keadilan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kayak itu. Oh ya, jadi ya itu ya guys, Kak Pratiwi jelasin bagaimana Bitcoin ini yang bikin dia beda dari yang lain adalah monetary systemnya, seperti itu ya Kak intinya. Ya. Jadi saya langsung masuk lagi ke pertanyaan berikutnya gitu ya Kak. Masalah Bitcoin ini kan gara-gara market cap-nya sudah gede kayak gitu ya. Terus Bitcoin ini jadi termasuk salah satu bukan salah satu, malah satu-satunya mungkin yang paling liquid kan, Bitcoin yang koin yang paling liquid di market karena market cap-nya sudah paling tinggi gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang beranggapan Bitcoin itu sering di hold di cold wallet, sedangkan kalau misalnya di hold itu kan membuat sirkulasinya tuh jadi nggak liquid ya. Jadi menurut Kakak argumen di sini gimana? Anda pernah tahu Infinity dibagi 21 juta yang hari-hari ini lagi booming? Bitcoin itu memakan semua aset di dunia. Dalam artian gini, banyak orang yang hold itu kan karena memang mau menyimpan nilai kekayaan kayak itu ya. Nah, kondisinya kita sekarang ini hidup, kita kerja kan, kita menghasilkan uang fiat kayak itu ya. Yes. Menghasilkan uang fiat. So far sampai sejauh ini yang legal di Indonesia, ingat ya, kita tetap harus ikuti rules. Kita melihat Bitcoin sebagai aset. Ya kita jalani aja kayak itu ya. Tapi di luar sana itu kan udah jadi currency juga kan, udah jadi alat tukar kayak itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Kak Iman tadi, memang Bitcoin ini kelihatannya udah besar, udah tinggi nilainya. Ini saya masuk juga dengan, wah ngapain beli Bitcoin? Harganya udah tinggi, nggak bisa nih ngelipet uang fiat kita lagi. Kayak itu ya. Nah itu lucu sih menurutku, karena ya mereka udah terbiasa pakai point of view dari fiat standar kayak itu ya. Nah, padahal kalau kita lihat sendiri bahwa market cap Bitcoin hari ini mungkin ke-8 atau ke-9 ya. Nah, bayangin sekarang ini kita hari ini per hari ini tuh masih 800 miliar USD. Ya, hampir 1 triliun. Ya. Iya, hampir 1 M lah, 800-900-an lah. Dengan harga, saya per jam ini saya kurang tahu, 48.500 atau 48.600 lah ya USD per Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sendiri adalah aset yang mencapai market cap 1 triliun USD yang tercepat. Benar. Dibandingin dengan big tech company lainnya. Let's say kayak Microsoft butuh 44 tahun untuk mencapai market cap 1 triliun, ya nggak? Lalu Apple butuh 42 tahun, Google itu butuh, saya sampai lupa. Yang paling lama itu misalnya kayak rata-rata, saya ingatnya rata-rata dari Google, Apple, Amazon, itu mereka membutuhkan 33 tahun untuk mencapai 1 triliun market cap. Nah, sedangkan untuk Bitcoin sendiri, dia cuma butuh waktu 12 tahun. Gila nggak? Nah, it means kalau Bitcoin ini dianggap lebih valuable daripada market cap yang lain. Misalnya sekarang yang paling tinggi itu adalah gold, yaitu 11 triliun. Nah, kalau orang-orang semua menukarkan emasnya ke fiat, lalu menukarkan fiatnya itu ke Bitcoin, ya value-nya Bitcoin akan jadi berapa?
Benar. Kayak gitu ya. Capai value-nya emas. Kita main hitung-hitungannya seperti itu kan. Ya. Value-nya akan 11 triliun nanti dibagi 1 triliun. Berarti 10 kali lipat lagi kayak itu Benar. dari harga yang sekarang kayak itu. Nah, untuk likuiditas atau enggak, ngapain kita liquidkan ke fiat lagi kalau kita someday kita harus langsung pakai Bitcoin? Benar. Ya enggak, ngapain kita exit? Ya. Saya rasa bahwa nggak ada dari kita. Aku nggak tahu kalau teman-teman yang nonton hari ini, saya rasa Kak Iman pun juga, saya sampai sekarang DCA saya nggak pernah cash out. Benar, saya juga. Ya. Yang pertama saya mau pastikan teman-teman juga punya profil resiko masing-masing. Yes, kita nggak percaya fiat. Saya nggak percaya fiat sistem. Yes. Tapi tetap kita kan ya harus logis memikirkan bahwa saya hidup pakai fiat system kayak itu ya. Jadi kalaupun teman-teman yang di sini yang mendengarkan, Anda punya profil resiko, let's say Anda sandwich generation, papa mama bergantung sama kalian atau kalian punya anak yang masih bergantung dengan kalian kayak itu ya. Ya, jangan uang makan semua yang per hari ini tuh udah kalian convert ke Bitcoin ya. Tapi kalian alokasiin yang untuk ya dana darurat sedikit. Ini kayak sistem saya ya. Saya lihat harus dari profil resikonya masing-masing. Kalian amati profil resikonya kalian gimana. Kalau udah aman secara finansial, ada beberapa yang udah full taruh semuanya di Bitcoin, welcome. Tapi kalau nggak semuanya, kita langsung tiru. Amati dan sesuaikan dengan profil resikonya kita. Kayak gitu ya. Jadi saya pun sampai sekarang, uang yang saya taruh di Bitcoin, saya nggak pernah cash out, saya nggak pernah take profit bahkan. Saya keep accumulating kayak itu. Jadi ya kalau nanti kita nggak bisa liquidin Bitcoin karena value-nya Bitcoin itu lebih daripada supply USD, ya memang pada saat itu saya percaya dunia udah adopsi Bitcoin secara massal. Dan harga Bitcoin udah nggak kebeli dengan duit kamu kayak gitu. Ya, hyper Bitcoinization ya. Hyper Bitcoinization. Yes, benar. Tapi di sisi lain kan ada yang bilang shitcoin itu untuk alat kita, tool kita mendapatkan lebih banyak Bitcoin kan. Artinya berarti ada likuiditas dari yang ngejual Bitcoinnya akan di market kan, seperti itu kan Kak? Benar. Karena apa? Karena ketika orang-orang ICO, orang-orang jual koinnya mereka, koin yang mereka pre-mine, mereka tawarkan, oh ini loh ada utility case ini, use case-nya ini. Oh dengan koin ini kalian bisa donasi untuk negara. Oh pakai banyak macam dari yang donasi, dari untuk kayak ketemu dengan pemain bola tertentu ya nggak? Kan ada koin-koin Barcelona ya nggak kayak gitu ya. Nah sekarang poinku gini, kalau kita pakai duit aja bisa ketemu dengan orang, ngapain kita beli koinnya dia? Benar. Ya nggak? Kalau kayak gini, ICO, koin yang lain, itu ibaratnya kayak kartu Starbucks, teman-teman. Ini bukan Starbucks ya. Tapi kayak gini ya, itu namanya tokenomics. Apa yang terjadi, itu udah ada terjadi sebelumnya. Menurut saya, smart contract. Gampangannya ya, saya suka simplify sesuatu. Ini belum saya bikin konten di Coin Veritas, jadi ini kali pertama saya share ke Kak Iman juga. Smart contract itu gampangnya gini, nggak usah bingung-bingung pakai jargon yang muluk-muluk ya. Smart contract itu sama kayak vending machine. Yes. Saya punya uang 10.000, saya masukin ke kotak minuman itu Kak. Masukin, saya pencet Fanta misalnya gitu. Lalu keluarkan Fanta. Nah, uang itu adalah tokennya. Lalu saya pencet itu adalah IFTT. If this then that, kayak itu ya. Jika saya pilih ini, maka yang keluar ini. Itu udah smart contract loh. Nah, sekarang kondisinya kayak token yang lain, tokennya Amazon game itu ya, Fun World itu loh, bukan yang Amazon kayak Tokped itu, tapi bukan marketplace ya, tapi yang untuk kita game di mall-mall itu ya. Kita bisa main di tempat itu, pakai token itu. Nah, tapi pertanyaannya, kan kita juga bisa pakai yang lain. Kan mereka juga ada open untuk payment yang lain. Starbucks pun gitu kan. Dulu dia, kalau pakai kartu Starbucks, nanti bisa dapat ini dan itu.
Tapi sekarang orang ngapain? Males kan? Akhirnya mereka payment-nya juga pakai apa? GoPay, OVO yang mereka kasih cashback kayak itu ya. Nah, ngapain saya tukarkan duit yang harusnya saya bisa beliin Bitcoin, saya bisa tabungin Bitcoin yang value-nya bakal constantly grow ke koin-koin yang nggak tentu jelas, yang tinggal pump and kayak gitu. Jadi kalau saya bukan yang full time untuk riset semuanya, saya akan fokus berkarya di pekerjaan saya, dan saya pelan-pelan nabung pelan-pelan, nambah Bitcoin, akumulasi Bitcoin saya. Jadi at least saya sebagai pribadi tetap bisa kerja dengan benar. Nggak bayangin kalau Kak Iman ya kerja di kantor, tiap hari bukain Binance gitu ya, naik turun dan sebagainya. Mana suka? Bos Anda kerja, kalau lihat Anda kerja kayak itu, terus kayak Anda punya klien, Anda ketemu klien, terus pusing liatin, aduh mati kon, yang kemarin ini blockchain ini tiba-tiba kok nilainya turun 50%. Apalagi kalian nggak pernah riset, ini koin buat apa, cuman omongan silingannya orang. Ya hidup kita nggak ada peace of mind kayak itu. Akhirnya mau ngapa-ngapain nggak bisa ngapa-ngapain kayak itu. Jadi ya ini yang perlu kita pahami kayak itu ya. Jadi mereka pun buat koin agar mereka bisa akumulasi more Bitcoin loh. So then why we gave up our own Bitcoin kayak itu. Ya, benar. Jadi itu ya guys, likuiditasnya itu hanya untuk mendapatkan lebih banyak Bitcoin, itu intinya ya Kak. Jadi dan ya tadi kan Kakak sempat sebutkan bahwa nilai Bitcoin ini bakal naik gara-gara orang udah mulai mengerti Bitcoin, dan ketika orang mengerti Bitcoin, orang bakal ngejual asetnya kayak emas atau apa. Jadi ada mungkin Kakak pernah dengar di kripto, di Bitcoin ini ada yang nama slogan kayak gini, Bitcoin is not a bubble, is the pin. Kakak pernah dengar nggak itu? Pernah. Nah iya, jadi Bitcoin ini apakah bakal membuat pecah bubble semuanya karena semua dihisap kayak market cap dari bond, emas itu masuk semua ke Bitcoin, itu ya kita nggak tahu ya masa depan itu bakal negara di dunia seperti apa Kak? Kan ini ada hubungannya sama makro juga. Oke. Akan ada kemungkinan kayak gitu. Karena ini udah nyata terjadi di kalangan teman-teman saya kayak itu ya. Kalangan teman-teman saya ada beberapa yang kripto maniak gitu ya. Jadi mereka udah cash out semua sahamnya dia dari saham-saham Indonesia. You know lah, kalau di Instagram kan teman-teman lumayan sering sharing kan ya, sharing foto. Ini loh aku udah liquidin semua sahamku. Karena ada beberapa orang yang merasa bahwa sahamnya di Indonesia growth-nya juga gitu-gitu aja, dan yang value investing udah kacau semua karena orang-orang udah lepas kayak itu ya. Bahkan yang dibilang value investingnya bagus selama sekian tahun terakhir itu malah tidak perform. Duit mereka yang let's say cuma naruh 10 juta ditaruh di kripto yang koin biasa aja, non Bitcoin, itu aja udah berkali-kali lipat return-nya daripada ditaruh di value investing kayak itu ya. Mereka kan ada opportunity cost kan. Nah, ini udah terjadi. Bahkan ini bukan karena Bitcoin-nya, tapi karena cryptocurrency kayak itu ya. Nah, bayangkan gimana kalau semua orang menyadari value-nya Bitcoin itu sendiri ketika mereka udah find aha moment bahwa ini tuh cuman shitcoin kayak itu ya. Ini tuh cuman koin micin kayak itu ya. Aku salah. Akhirnya orang-orang jual semua koinnya atau jual semua aset yang dia punya untuk accumulate more Bitcoin. Nah, otomatis terserap, kemakan kan. Yes. Market cap-nya. Itu. That's why ada yang namanya infinity divided by 21 millions kayak itu. Ya, tapi ya yang jadi masalah ke monetary system secara global, Kak. Maksudnya bakal jadi crash yang lebih parah, terus Bitcoin value-nya bakal naik gara-gara semua itu, atau bakal ada interupsi dari IMF atau The Fed yang untuk dalam notabene menyelamatkan the market lah, seperti 2020 kemarin. Nah, menurut Kakak di sini menurut saya apa? The Fed dan sebagainya itu hanyalah menyelamatkan kaum-kaum mereka kayak gitu ya. Kalau Anda amati sistem moneter global, misalnya kemarin ya, mereka cetak uang segitu banyaknya,
yang dibagiin stimulus bill itu dikit banget loh per orang. Benar. Tapi sisanya buat apa? Bailouts. Ya. Buat bailout di bank. Ya. Misalnya di tahun 2008 ada subprime mortgage crisis itu kan. Ya. Itu kan awalnya orang-orang itu kan pada beli rumah dijanjiin bahwa oh ini nilainya bakal naik. Bank itu kan baru dapat duit kalau ada yang pinjem, ya nggak? Bank itu kan baru dapat duit kalau ada yang pinjem, bukan karena kita saving loh ya. Tapi karena kita saving, duit kita itu dipinjemin ke orang, baru dia get interest. Itulah income-nya dari perbankan yang sekarang ini. Ya. Nah, waktu itu buat mempercepat, mereka itu ada tumpukan bond di atas bond kayak itu ya. Jadi untuk mempercepat mereka menjual surat hutang kayak itu ya. Nah, di satu sisi perbankan juga mempermudah untuk ambil kredit. Tidak ada background check, tidak ada kredibilitas dari peminjam. Dan semuanya digolkan. Pihak properti sana juga merasa, oh, aku enak langsung aja jual kayak itu ya. Langsung aja jual, bank mempermudah karena bank merasa bahwa dia ada backup. Ya. Dia ada backup dari bond yang diterbitkan. Ya. Akhirnya apa? Properti realtor itu jual gampang, perbankan juga jual, bahkan satu orang itu bisa beli 2 rumah dan sebagainya, padahal dia punya kredit skornya itu jelek banget, nggak bisa bayar, dia pun nggak ada job. Akhirnya ada orang yang mengetahui bahwa ini bakal kolaps karena ini bubble kayak dia, dan beneran kolaps kan. Nah waktu itu pemerintah turun tangan buat apa? Yang diselamatkan itu perbankan, duit itu dikasih ke perbankan buat bailout untuk bayar hutang, buat bayar bonds. Nah orang-orang yang udah taruh duitnya untuk DP rumah kehilangan rumah semua kok. Ya. Intinya ya The Fed itu bukan pertahanin rakyat kok. The Fed itu cuma pertahanin ya sistem kayak itu. Nah, kalau pertanyaan Kak Iman, apakah nanti bakal ada interupsi? Of course, bakal ada interupsi. Misalnya kayak ada resistance dari siapa namanya IMF kayak itu ya. Kayak El Salvador pun kan juga masih ada struggle kan sekarang. Kita pun juga nggak tahu cara mainnya mereka kayak memicu konflik dari grassroots kan kita juga nggak tahu. Tapi ya aku percaya bahwa setiap perubahan itu pasti ada apa ya? Ada harga yang harus dibayar. Setiap perubahan itu pasti ada prosesnya, nggak mungkin langsung jadi. Dan kalau itu pun terjadi, kita udah capai yang sesuai dengan Austrian Economics ya. Kita capai Bitcoin standar, semuanya itu kita akhirnya menemukan satu uang di mana kita bisa mendapatkan semua propertinya. One money for three purposes. Misalnya untuk safe haven-nya juga, untuk kita medium of exchange, kita kerja, misalnya saya jualan kopi, terus Kak Iman ini jualan mesin kopi. Saya bisa tetap menukarkan uang saya less hassle gitu ya, nggak susah. Saya langsung transfer kayak gitu, dan saya bisa mendapatkan mesin kopi dari Kak Iman tanpa harus lewat pihak ketiga. As simple as that. Tujuannya Bitcoin ya sesimpel itu kayak itu ya. Jadi tanpa riuh dari government dan sebagainya, malah sesuai dengan Australian Economics semangat dari Australian Economics, government nggak perlu ikut campur kok atas perekonomian kayak gitu. Mungkin masalah just-nya aja, masalah legalnya aja. Ya, itu sih masalah legalnya aja. Mungkin ya itu tadi kan ya masih lama lah Kak proses cyber Bitcoin. Ya masih lama dan ini interesting banget sih, kita di transisi itu kan kayak itu. Iya. Tapi ya itu sih tadi Kakak sempat bilang kan ya itu tadi mengenai Bitcoin standar dan Australian Economics juga ya. Terus juga misal kayak di tahun 2000 di 2024 ini kan kemarin ada Cathie Wood sempat bilang Bitcoin bakal 10x dari sekarang kan harganya. Dan 2024 tuh ya bakal ada election lagi lah. Maksudnya jadi udah masuk ke politik ini ranahnya. Jadi pasti ada juga politisi support free market dan support sosialisme pasti kan. Dan sekarang kita nih hidup di sosialisme kayak gitu. Nah, menurut Kakak sendiri
politisasi dari uang seperti ini menurut kakak menghambat ini adopsi Bitcoin nggak sih? Atau ada Saya dampak yang merasa lain? bakal mempercepat. Saya rasa malah bakal mempercepat. Bahkan Max Keiser, OG-nya Bitcoin dari US itu, dia melihat bahwa nanti ya kalau ada campaign untuk run presidential atau campaign untuk senator dan sebagainya, kan ada kan sistem politik Amerika. Kak Iman pasti belajar juga kan, campaign-nya untuk senat dan sebagainya, lalu baru campaign untuk yang presidensial kan, kayak itu. Nah, saya rasa mereka akan mencari suara-suara yang sekarang itu sangat-sangat solid. Kalau di tahun zamannya Obama, suara yang solid itu apa sih? Suara yang dari kaum atau teman LGBT. Iya enggak? Obama menunggangi itu menurut saya. Ya. Ini saya ngobrolnya dari sisi politik ya, tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan komunitas manapun. Pihak blue and right, disclaimer dulu lah. Ya, jadi intinya adalah Obama kan approaching-nya untuk run second presidential itu kan dia run-nya ke apa? Rainbow campaign kayak itu ya. Dan dia mendapatkan banyak suara dari itu. Nah, menurut saya ke depannya orang-orang kalau mau run as authority, dia harus mulai approaching ke Bitcoiners. Benar. Orang-orang yang into ke Bitcoin, karena mereka bakal dapat support. Nah, bayangin kalau itu mereka dapat support dari Bitcoiners, pasti Bitcoiners minta mereka punya, at the end, politik itu transaksional, Kak. Benar. Kayak itu ya. Minta ada Bitcoin standar yang dipakai, kayak itu. Instead of CBDC ya. CBDC. Karena apa? Kalau misalnya sekarang Amerika ini dalam masa dilema loh. Sekarang ada digital yuan. Nah, kalau digital yuan itu masih konsisten dengan semangatnya China, mainland China yang sosialis. Dikontrol banget sama government, semuanya dikontrol kan. Bahkan kayak social life-nya kita tuh dikontrol. Mereka bukan hanya lagi ada credit score loh. Ada yang namanya sistem ranking sosial. Jadi kalau dia ini ada kayak melanggar hukum, udah SKCK-nya jelek, dia nggak bisa terbang kemanapun, aset tidak bisa dicairkan. Hukuman dari negara kayak papa ke anak, beneran. Dikontrolnya seperti itu. Nah, tapi bayangkan kalau Amerika, dia mau menyaingi digital yuan. Pilihannya tuh cuma dua. Dia bikin digital US, digital like currency yang blockchain kayak itu ya, atau Bitcoin. Nah, masalahnya kalau dia mau ngadain digital US, berarti ada hal yang harus dia compromise. Benar. Misalnya apa? Privacy. Berarti dia bisa lacak semua orang punya pengeluaran dong. Apakah orang Amerika mau nantinya? Pertanyaanku kayak itu. Ya, freedom ya, balik lagi. Lacaknya itu sampai personal. Ya kan? Pasti privacy nggak mau. Pasti ada resisten dari masyarakatnya. Loh, kamu ngomongnya kita ini negara yang freedom, menjunjung freedom, privacy, dan sebagainya, tapi kamu kontrol, kamu lihat semua transaksiku. Nah, kalau Bitcoin kan bukan anonim ya, tapi pseudonym kayak itu ya. Jadi masih ada sisi privasinya kayak itu, walaupun tetap bisa dilacak kayak itu ya. Terus, nah kalau dia pakai CBDC juga, banknya buat apa? Perbankan buat apa? Nggak ada fungsi lagi. Perbankan bisnis udah mati, Wisan. Udah mati. Nggak bisa lending apapun, karena orang bakal self-custody semua dong. Ngapain aku taruh uang di bank, kena administration fee, ya nggak? Terus uangku dipinjemin ke orang lain. Hari ini aku mau tarik 1 miliar, nggak bisa keluar. Iya nggak? Kayak itu. Jadi inilah yang mungkin dipusingkan sama The Fed ya, kayak itu. Jadi kayak sampai sekarang kan belum ada keputusan yang teguh gitu ya. Belum ada keputusan yang strong dari perkataan mereka, masih gelambiar semua kayak itu. Jadi ya menurut saya politik pun ini malah bisa jadi pump, malah bisa jadi bullish Kak Iman. Oh ya, benar. Jadi bukan malah resisten kayak gitu ya. Jadi bank bakal ngadopsi kripto kayak gitu, maksudnya Bitcoin kayak gitu maksudnya kayak. Iya. Bisa jadi ya. Soalnya there's no other solution, soalnya udah CBDC juga kan. Jadi mau nggak mau mau adaptasi bisnis model mereka dengan cara ngadopsi Bitcoin kayak gitu ya. Benar.
Ya. Ya, terus Mungkin ya, mereka perlahan akan pelan-pelan jadi kayak exchange. Bayangin kayak PayPal aja sekarang jualan benar, jualan benar. Bitcoin. Yes. Mereka berarti kan mereka ada node sendiri, mereka ada mungkin ada miners yang jual lewat mereka, kan bisa kan. Jadi Benar. mereka take fee-nya dari sana. Jadi kayak no other way. Kalau mereka nggak if you cannot compete, you have to be with them kayak itu kan. Jadi Ya, ya mau nggak mau ada income stream buat mereka kan, atau buat edukator, atau mungkin buat apa ya, custody, misalnya kayak ada beberapa exchange kan yang fokus ke big company ya, untuk institution kayak itu. Jadi kayak fokus ke legal aspek dalam hukumnya kayak itu. ya, Jadi banyak hal yang perlu di-adjust. Jadi nggak bisa andalin cuma retail gini doang. ya, benar. Ya, sekarang aja di Indonesia aja nggak usah jauh-jauh ke kripto. Kayak yang sekarang aja udah mulai obsolete kan yang konvensional. Gara-gara ada bank Iya, digital, ya walaupun quote on ya. quote digital ya, maksudnya masih menggunakan fiat lah. Elektronik lah, elektronik bank gitu ya. Ya, terus Semuanya itu cuma saling pindahin karena ada apa? Cashback, Kak. itu Jadi kayak, benar. oh buka bank ini dapat cashback ini, buka bank itu dapat cashback itu. Jadi nggak ada growth kayak itu. Orang Iya, cuman udah malas nabung sih, to be honest. cuman ngambil cash flow-nya doang kan, maksudnya nggak ya, loyal customer kan. Jadi ketika ada cashback kayak gitu, Yep, ya Chris, dari bank. Ya seperti itu ya guys. pindah. Ah, ah. Sebenarnya banyak sih masih ditanya nih, mungkin tapi udah ada sejam. Tapi ada satu pertanyaan lagi Wow. nih, dua pertanyaan lagi. Yang nggak kerasa udah sejam nih. Jadi ya mungkin ini masalah ya tadi kan kita sebutin tentang Bitcoin kayak gitu ya. Jadi banyak terbentuk bahwa narasi Bitcoin ini kayak maksimalis, padahal Bitcoin sendiri ada di market cap nomor 1 kan hasil free market juga kan. Orang ngerti value dari Bitcoin kan. Iya. Tapi di sisi lain orang nganggap itu kayak tribalism. Jadi yang selain Bitcoin itu shitcoin. Nah, menurut kakak tribalism di kripto ini menghambat adopsi Bitcoin atau justru sebaliknya? Gini, saya tetap junjung tinggi cara penyampaian yang respectful kayak itu ya. Benar. Kalau posisi saya open ke semua teknologi kayak itu ya. Saya open ke semua teknologi, saya antusias memang. Saya pelajari, oh ngapain sih ini? Let's say NFT gitu ya. Saya bilang bahwa apakah NFT bakalan obsolete? Enggak, kayak itu ya. Karena tetap ada pangsa pasarnya sendiri, karena ada use case, tetap nggak tahu main Dota gitu-gitu nggak. Nah, tapi kalau di game yang sekarang pun, yang sebelum ada blockchain gini ya, kan memang ada sirkulasi duit di sana. Misalnya kayak jualan skill, jualan apa, kayak itu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk ada koin-koin yang khusus dipergunakan di area gaming kayak itu ya. Tapi untuk token-token lain yang apa ya, layer ini, layer itu, kayak itu ya, yang terlalu banyak. Ini lebih terdesentralisasi, oh ini skalabilitasnya lebih cepat dan sebagainya, tapi endingnya dia harus compromise security-nya, ya what for, kayak itu ya. Jadi saya bakal kalau ada orang yang tanya ke saya secara person, saya bakal tanya ke orang ini, kamu paham Bitcoin dulu nggak? Kalau kamu belum paham Bitcoin, kamu nggak mungkin bisa paham ini itu, kayak itu ya. Jadi kamu harus belajar dulu. Kalau saran saya, kamu at the end, kamu harus balik belajar Bitcoin dulu, baru kamu bisa belajar koin yang lain. Apa maksudnya mereka? Ada hidden agendanya mereka juga di sana. Tapi memang ada beberapa koin yang memang juga, wah ternyata bisa gini juga ya. Ternyata smart contract ini maksudnya kayak gini untuk jual kayak gini ya. Misalnya kayak dia dengan semangatnya untuk gini. Jadi biar bisa track ini original creator-nya itu siapa sih? Kayak itu. Kan ada toh. Jadi ada satu koin ataupun satu sistem. Misal saya melukis nih Kak Iman. Saya jual. Pakai sistem saya tanda tangan di sana, ini adalah nama saya. Jadi tiap kali ada perpindahan, saya pun tetap dapat royalti. Itu sistem kontraknya dia. Nah, itu menurut saya boleh dipertimbangkan, tapi sebagai salah satu pertimbangan yang lainnya adalah
apakah ini tuh satu-satunya cara untuk membeli hal ini kayak gitu ya. Kalau Ya. ini cuma satu-satunya cara, apakah se-worth it itu kamu harus membeli barang ini buat apa dulu kayak gitu ya. Yes. Jadi at the end kalau saya mau generalisasiin, ngapain saya tukerin duit saya untuk tokennya Amazon? Ya. Full semuanya. Ya mungkin sebagian dikit aja untuk case-case tertentu saya untuk beli for fun, ya welcome kayak itu ya. Tapi kalau untuk for saving, for investing, itu beda Benar. cerita kayak itu ya. Jadi saya pelan-pelan saya sampaikan kayak gitu. Jadi saya lebih arahin mereka nggak langsung, oh omong kosong kayak itu ya. Nah itu bakal mereka jadi mind blocking, malah jadi males kayak itu ya. Ya, Nah benar. itu yang nggak membuka mereka untuk, oh ya kenapa kamu mau ke Bitcoin? Nah saya lebih arahin kayak gini. Misal kalau koin Anda berharga, kenapa Michael Saylor malah serok bawahnya itu Bitcoin, bukan koinmu? Aku bakal ngomong kayak gitu. Kenapa orang-orang what they do, not what they say kayak itu ya. Ya. Elon Musk ngomongnya ngefans Dogecoin, tapi sampai sekarang yang sampai sekarang dibuka untuk beli Tesla itu cuma apa? Bitcoin. Ya. Kenapa bukan Dogecoin? Karena unlimited supply. Berarti aku cetak kapanpun aku bisa beli Tesla banyak dong kayak gitu. Benar. Ya enggak? Jadi what they do? Aku bakal arahin mereka untuk berpikir lagi seperti itu ya. Jadi aku juga anti tribalism sih. Jadi kayak aku bakal respect apa pilihanmu karena at the end investment itu subjektif. Saya melihat bahwa bolpen ini berharga, mungkin ada sisi emosional mungkin ya welcome. Anda melihat bolpen itu berharga, Anda mau jualan bolpen, ya welcome, karena itu adalah keputusan pribadi kayak gitu ya. Tapi kalau saya dikasih kesempatan untuk memberi saran ya, saya sarankan ya ke Bitcoin kayak itu ya, jangan ke yang lain kayak gitu. Follow the smart money. Yes. Ikuti orang-orang kaya itu. Ya, jadi ya itu ya guys mengenai tribalism in crypto. Aku sebenarnya kalau tribalism itu ya cuma sekedar clickbait sih Kak. Biar orang ngeklik video aja. Soalnya Kak, orang ini kan di crypto kan sering drama kan. Jadi drama itu lebih ya clickbait ya. Ya benar. Kalau nggak diklik, kita edukasi kan. Jadi aku kayak gitu fungsinya. Benar-benar. Terus ya tadi kan Kakak bilang ini apa nature dari Bitcoin decentralization ya. Jadi kalau misal hyper Bitcoinization kayak gitu ya, centralized apapun bentuknya kayak exchange atau kayak bank kayak gitu bakal obsolete kayak gitu. Nah, jadi dengan nature dia yang decentralization kan agak susah untuk kita bangun industri ya kan. Soalnya bangun industri itu kan balik lagi ke centralization kan. Kita punya power untuk bikin sebuah perusahaan kan. Jadi kira-kira apa yang bisa dibangun di kripto ini selain kalau kita mungkin kayak trading atau kayak coding atau kayak gitu, developer. Kalau hyper Bitcoinization truly happen, central exchange apakah benar-benar obsolete? Saya rasa enggak, karena mungkin mereka ada perubahan untuk jadi P2P ya, P2P platform. Let's say kayak semacam Paxful. Anda pernah dengar Paxful nggak? Yang barusan ini launching Lightning Network Wallet di exchange-nya mereka. Jadi menurut saya itu menarik sih, karena mereka nggak menjual Bitcoin, nggak tempat untuk menukarkan Bitcoin, tapi langsung mempertemukan antara pihak satu dengan pihak yang lain kayak itu ya. Misal kalau masih ada yang ditukarkan kayak itu ya. Nah, kalau misalnya orang-orang langsung jual beli, saya rasa di intermediary-nya mungkin ada perlu kesepakatan kalau masih ada ketidakpercayaan dalam sisi bisnis, bukan dalam sisi uang ya, dalam sisi bisnis. Misalnya oke, saya mau kirim nanti ada ini ya. Nah, tapi kan saya harus ada kayak memastikan uang saya sampai ke Anda jam berapa kayak itu ya. Ketika delivered kayak itu. Jadi mungkin lebih ke legal yang bakal banyak bermain, bukan misalnya kayak intermediary-nya itu lebih ke legal aspek sih, Kak. Oh, berarti bukan ke lembaga keuangannya, tapi lebih kayak ke bisnisnya. Untuk deliver promise atau deliver perjanjian kayak gitu.
Ya berarti masih ada pihak ketiga yang main di sini kan, nggak full decentralized kayak gitu. Kalau decentralized kan bisa pakai apa node kayak gitu kan, maksudnya kita langsung kirim ke orangnya tanpa melalui third party kayak Oh gitu. iya, Kayak ya gitu. pihak ketiganya dalam artian gini, kayak kita mikir kayak big business ya, atau saya beli barang sama Kak Iman, kita kan tetap perlu Tokopedia, ya enggak? Untuk memastikan barangnya sampai dulu baru uangnya dimasukin ke saya, dikasihin ke saya. Ya. Misalnya selama manusia itu tetap trading untuk hidup, trading jual beli barang lah, segampang itu. Di let's say kita ambil marketplace ya, marketplace. Kak Iman jualan apa ya, mobil di Tokopedia. Nah, Tokopedia kan akan memastikan bahwa Kak Iman udah melakukan pengiriman mobil sampai ke saya dan saya ngecek mobilnya ini beres. Baru uang saya itu diteruskan tepatnya ke Kak Iman, kayak itu. Intermediary-nya lebih kayak gitu, Kak. Poin saya. Oh, oke. Ya, jadi lebih Dan ke dia legal. bakal ambil fee-nya middleman. Dia ambil fee-nya dari sana, kayak itu. Jadi dan saya itu nggak bisa totally 100% smart contract. Makanya saya bilang what for smart contract. Bahkan kita mau tulis smart contract pun belum tentu semua orang bisa. Orang transfer OVI belum tentu semua orang bisa, ya nggak? Apalagi mau smart contract kan, what for. Makanya mereka jualnya itu terlalu bombastis gitu ya. Ini bakal ngalahin Bitcoin. Nah, Bitcoin ini kan paling simpel kayak gitu ya. Nah, Ya. tapi untuk masalah bisnis sendiri tetap perlu ada orang. Karena ya kan, coba Kak, saya beli barang ke Anda senilai satu Bitcoin. Kita kan tahu value-nya Bitcoin sekarang berapa. Ya. Saya jual. Nah, apakah Kak Iman detik ini juga langsung transfer satu Bitcoin ke saya? Pertanyaan saya itu, Kak. Iya sih. Saya belum kirim barangnya Kak Iman. Kirim barang pun kan juga harus tunggu berapa hari sampai. Poin Benar. saya itu middleman-nya. Oh ya. Jadi, even we live in a very decentralized world, nanti tetap ada bisnis. Itulah yang menjadi hal yang indah kayak itu ya. Nggak mematikan kehidupan manusia, tetap ada bisnis yang jalan kayak itu. Oh ya. Nah, Jadi kalau enggak kan kita semua jadi robot, Kak. Kita benar. dikalahkan oleh ketua tiga semua. Iya. Ya, soalnya ini juga kan kalau misal apa ya mungkin lebih efisien ya maksud kakak ya gara-gara ada legal Lebih tadi. efisien. Terus ya yang kayak robot tuh udah ada sih yang Tesla bot tuh kan udah mulai bikin. Terus apa pekerjaan yang hard skill kayak gitu Tergantikan. bakal digantikan sama itu. Jadi mereka tuh bakal ujung-ujungnya bakal UBI kayak universal basic income itu. Jadi money printing bakal lebih parah lagi sih untuk ya untuk Nah, ngano orang apa ekonomi. Menurut kakak itu gimana itu selanjutnya? Apa end game kalau misal hyper-Bitcoinization itu benar truly happen kayak gitu? kalau hyper Bitcoinization ini truly happen ya, mungkin we are reaching the end of the world ya, karena bakal banyak apa ya, bakal banyak perubahan sih. Bahkan ketika perubahan yang radikal itu ada, pasti banyak yang nggak suka. Dan ketika banyak yang nggak suka itu juga, itulah yang dimana kita demi memperjuangkan sesuatu yang lebih baik, ada perjuangan lainnya yang perlu dilakukan. By the way, saya mau nambahin ya, untuk ini buat teman-teman, siapa tahu yang hidup ataupun yang bergerak di bidang perbankan tradisional. Ini satu ide buat teman-teman. Kalau misalnya kayak, so what we can do kalau misalnya bisnis perbankan itu terdisrupsi, saya jadi dapat ide. Jadi kayak misalnya bisnis to bisnis, sebelum service delivered, tetap ada middleman sih. Tetap ada middleman yang dimana mereka memastikan pekerjaan mereka selesai baru mereka dibayar. Dan jangan sampai kalau pekerjaan mereka udah selesai, mereka nggak dibayar sama yang seharusnya membayar. Dan itu masih tetap perlu orang kayak itu, bukan hanya smart chain, bukan hanya smart contract, tapi tetap perlu orang. Law enforcement, government mungkin role-nya bakal berpindah ke sana, Kak. Kayak gitu. Oh ya. Tapi Jadi mungkin dengan kesepakatan bahwa saya bakal bayar 1 Bitcoin untuk bangun 1 building kayak itu ya. By
di end of 2030 misalnya kayak itu ya. Bakal saya kasih terminnya berapa, saya kasih itu. Nah, kalau saya cuma langsung tanpa perorangan, saya langsung kasih ke Kak Iman, saya udah kasih DP-nya 50%, which is 0,5 Bitcoin, tapi Kak Iman nggak ngapa-ngapain. Nah, penegakan hukumnya gimana? Penegakan perjanjiannya gimana? Kan tetap butuh orang. Benar. Ya kan? Bukan, kita nggak bisa cuma pakai smart contract. Iya nggak? Even that smart yang digembar-gemborkan orang, tapi kita butuh orang, Kak. Oh, ya. Jadi tetap ada bisnis yang tetap bisa diambil oleh perbankan ataupun marketplace, tetap ada kayak itu. Makanya muncullah Bitcoin Trust, muncullah kayak lembaga keuangan yang bergeser ke untuk alokasi, bukan hanya alokasi wealth, tapi juga untuk yang manajemen perusahaan. Dan inilah saat-saat di mana kita belajar sebanyak-banyaknya agar kita juga stay kompetitif di tengah kebutuhan yang lumayan banyak untuk di industri keuangan masa depan kayak gitu ya. Oh, ya. So join Indonesia Bitcoin Conference. Ya, itu ntar aku share di link deskripsi. Terus sebelum penutup nih Kak, Bitcoin Price Prediction Kak, ini ya banyak orang yang anggap ini stock to flow lah, legendary cycle lah, apalah, super cycle lah. Nah, Kakak di sini punya proyeksi untuk berapa tahun ke depan, maksudnya Bitcoin bakal kemana nih? Proyeksi yang paling konvensional menurut saya setuju bahwa market cap-nya Bitcoin itu sama dengan emas. Kalau market cap-nya emas sekarang itu adalah 11 triliun USD, di mana Bitcoin ini sekarang adalah market total supply-nya itu adalah 21 juta dan circulation-nya itu ya 18 juta sekian lah, 18 juta sekian, hampir 19 juta ya. Ya dibagi aja nanti. 11 triliun dibagi jumlah Bitcoin-nya itulah price prediction, harga wajarnya tepatnya. Sebelum itu tersampai, berarti kita lagi di itu adalah saat-saat akumulasi. Ya benar. Ya soalnya kalau misal di harga itu aku ngecek di stock to flow tuh 250K apa kalau nggak salah. Jadi ya kalau udah setara emas 100 sampai 500. Iya, benar. Tapi kalau nature dari market sendiri, ya, maksudnya ketika semua orang believe in that direction, biasanya nggak bakal kejadian. Maksudnya bakal plot twist gitu kan ya, kalau di Bitcoin. Tapi let's see lah, Indonesia cycle we never know ya. Maksudnya ya mungkin nggak tahu tahun 2002 atau 2024. Yang jelas itu ya cepat atau lambat bakal sampean sih. Mungkin kayak gitu ya, Kak. Iya, yang pasti adalah banyak orang yang mau menyelamatkan diri sendiri dulu, mau take gain buat dirinya sendiri dulu. Let's say banyak perubahan orang-orang besar ya, misalnya kayak Kevin O'Leary dulu kan anti banget toh, sempet oke tentang Bitcoin, terus dia tiba-tiba jilat ludahnya sendiri. Saya berani ngomong kayak gini soalnya kita pakai bahasa Indonesia. Dia sempat ngomong bahwa Bitcoin ini bagus, terus tiba-tiba dia ngomong Bitcoin ini sampah. Terus sekarang balik lagi ngomong Bitcoin itu bagus. Buat apa? Buat goreng. Benar. Buat dia bisa beli harga murah. Kayak Benar. itu. Jadi ya selama kita sendiri paham value-nya, kita nggak akan goyah sih. Jadi ya kita bakal keep accumulating. Jadi kalaupun itu nggak terjadi sesuai dengan prediction end of 2021, ya it's okay. Kita ada kesempatan lebih lagi untuk pakai uang fiat kita yang nilainya nggak seberapa untuk akumulasi more Bitcoin sih, Kak. Kayak itu ya. Jadi nothing tulus. Toh kita juga hold itu nggak mungkin cuma 1 bulan, tapi jangka panjang. Benar. Ya nggak? Ya. The power of DCA. Justru itu kesempatan kita. Jadi tenang aja sambil kita akumulasi. Ya fokus aja kerja biar earning capacity-nya kita lebih besar kayak itu. Ya, benar. Berarti Kakak udah nggak ada exit plan ya? Maksudnya kalau misalnya ada bubble overprice kayak gitu, nggak Kakak jual sama sekali? Enggak. Oh ya.
Ya, jadi ya itu mungkin itu aja. Mungkin udah sejam juga, udah waktunya jam tidur juga. Makasih banyak udah join di Kryptonian Channel ya Kak. Mungkin kalau misal sebenarnya masih banyak yang pengen ditanya, cuman mungkin part 2-nya mungkin pas udah Saya lihat kok listnya. Ntar kapan-kapan ya kita ngobrol lagi. ya pas 100K lah, Bitcoin 100K lah mungkin lah. Yes. Apa part 2 ya. Ya udah. Mungkin itu Berarti aja. Januari ya. Amin. Kita, ya. Amin. Ya. Terus juga Januari 100K. Terus juga ntar saya bakal share link di deskripsi mengenai Bitcoin Compress. Sukses acaranya Kak. Wish you good luck. Ya itu aja guys. Semoga join juga ya Kak ya. Yeah, and then yeah, thank you guys. Leave a like and subscribe to our channel.